Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luputu Eka Suciani, NIM 041, mahasiswa setia Satya Dharma Singaraja. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem akuntansi di PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. Latar belakang penelitian. Perkembangan pengolahan data merupakan salah satu pengaruh dari teknologi komunikasi. Alat komunikasi saat ini sudah sangat beragam, seperti internet, handphone, dan lain sebagainya. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambahan bagi perusahaan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Di bidang akuntansi, perkembangan teknologi informasi membantu meningkatkan sistem informasi atau yang disingkat dengan CIA. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah menyebabkan pengolahan data dari manual menjadi otomatis. Namun dalam penerapannya pada perusahaan itu tidak terlepas dari banyaknya permasalahan dikarenakan ini merupakan sistem informasi. Alasan peneliti mengambil perusahaan ini sebagai sampel penelitian adalah karena perusahaan tersebut merupakan jenis perusahaan di bidang produksi dan juga perdagangan air minum dalam kemasan dan sudah memakai penggunaan teknologi informasi yang berkembang. Jadi adapun permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara kapabilitas personal terhadap kinerja sistem informasi pada PT Tirta Mumbul Jaya Abadi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi pada PT Tirta Mumbul Jaya Abadi? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara kapabilitas personal dan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi pada PT Tirta Mumbul Jaya Abadi? Jadi dalam rangkaian ketiga hal tersebut, inilah alasan peneliti untuk melakukan penelitian pada perusahaan PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. Jadi dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah tadi banyak disampaikan mengenai sistem informasi manajemen, sebenarnya apa sih pengertian dari sistem informasi manajemen itu? Nah, untuk lebih jelasnya, sistem informasi manajemen merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan organisasi, terutama pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Jadi teknik SIM ini untuk membantu manajer memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi pada suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen. Jadi itu yang pertama ada menyediakan suatu informasi untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk dan jasa dengan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Nah, dari ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajemen dan pengguna lainnya perlu memiliki akses menuju informasi manajemen tersebut. Perkembangan sistem informasi manajemen. Pada awal perkembangan komputerisasi informasi, komputer belum mempunyai program yang berjalan secara otomatis, melainkan hanya menjalankan komando yang dimasukkan secara manual ke dalam komputer.
Tapi setelah tahun 2000-an, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai suatu sistem yang terintegrasi pada berbagai induk perusahaan dan cabang-cabangnya. Nah, sistem tersebut kemudian dibentuk dalam sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, keuntungan bagi proses planning. Itu adalah setiap anggota organisasi bisa memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan akurat, sehingga informasi yang didapat sesuai dengan kejadian sebenarnya dan melibatkan banyak orang dalam proses perencanaan. Yang kedua, keuntungan bagi proses organizing adalah pada penggunaan SIM dapat meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan organisasi dan dapat meningkatkan hubungan antara anggota organisasi. Yang ketiga, keuntungan bagi proses leading adalah penggunaan SIM dapat meningkatkan komunikasi baik itu pemimpin dalam memimpin bawahan, dalam bekerja maupun antar stakeholder. Nah, yang keempat, keuntungan pada controlling. Selanjutnya ada yang namanya penerapan sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama itu ada istilahnya Enterprise Resource Planning. Nah, sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan juga pengelolaan persediaan. Yang kedua, ada supply chain management. Nah, sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen, di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Selanjutnya, yang ketiga ada istilahnya Transaction Processing System atau TPS. Nah, TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnisnya rutin. Jadi program ini biasanya diaplikasikan untuk manajemen gaji dan juga investasi. Itu ada Office Automation System atau OAS. Nah, sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Nah, yang kelima, Knowledge Work System atau KWS. Jadi sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Jadi dengan begitu, tenaga para ahli dapat menerapkannya ke dalam sistem kerja mereka. Kemudian yang keenam, ada Informatic Management System. Nah, IMS ini berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi, yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Jadi sistem ini menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Nah, ini sangat berfungsi untuk kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Untuk selanjutnya ada Decision Support System. Nah, sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya link elektronik. Selanjutnya ada Expert System dan Artificial Intelligence. Nah, sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tentang yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi contohnya sistem jadwal. Kemudian Group Decision Support System atau GDS serupa dengan DSS, tetapi GDS mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Jadi ini biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan juga skenario. Kita akan membahas mengenai peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah atau jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan itu adalah sebuah keputusan itu sendiri. Nah, pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah posisi atau kedudukan dalam rangka pengambilan keputusan.
Nah, di sini ada letak posisi sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan atau staf. Yang kedua ada tingkat posisi sebagai strategi, polisi, peraturan, organisasional atau teknis. Yang kedua, masalah-masalah atau problem yang ada. Nah, masalah atau problem yang ada ini yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Jadi masalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah yang terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada situasi. Lalu kemudian ada kondisi. Jadi kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Jadi sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang menghendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, ataupun tujuan organisasi. Pada umumnya tujuan ini berada dalam pengambilan keputusan yang merupakan tujuan antara atau objektif. Selanjutnya, dukungan manajemen puncak adalah pemahaman manajemen puncak terhadap sistem komputer dan tingkat minat, dukungan, dan pengetahuan tentang sistem informasi. Nah, menurut Delon, Cho, dan juga Acep Komara telah mengajukan secara empiris menguji bahwa kapabilitas personal dan dukungan puncak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi pada suatu perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kapabilitas personal berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja sistem informasi akuntansi akan optimal apabila didukung oleh kapabilitas atau kemampuan personal karyawan itu sendiri. Jadi kemampuan teknik personal di sini berkaitan dengan teknik kemampuan yang dimiliki oleh pemakai sistem informasi. Nah, kemampuan teknik personal pemakaian sistem informasi ini berperan penting dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat menghasilkan informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang akurat. Oleh karena itu, setiap karyawan harus dapat menguasai penggunaan sistem berbasis komputer agar dapat memproses sejumlah transaksi yang dapat dilakukan terintegrasi dan dapat menyimpan data serta mengambil data dalam jumlah yang besar, dapat mengurangi kesalahan matematik. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar 3.1 itu pengembangan aplikasi pendistribusian barang pada PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. Jadi, hasil ini juga didukung oleh Hari bahwa kemampuan teknik pemakai yang baik akan mendorong pemakai untuk menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga kinerja sistem informasi akuntansi lebih tinggi. Pemakai sistem informasi yang memiliki kemampuan teknik baik yang diperolehnya dari pendidikan atau pengalaman menggunakan sistem akan meningkatkan kepuasan. Setelahnya, kita akan membahas pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak menjadi sangat penting bagi bawahan dalam hal menyumbangkan kinerja sistem informasi akuntansi sehingga hasil yang disumbangkan menjadi lebih maksimal. Dukungan yang diberikan manajemen puncak kepada sistem informasi akuntansi merupakan faktor penting yang mencapai kesuksesan informasi yang berkaitan dengan aktivitas. Jadi bentuk bantuan yang diberikan oleh pemimpin dapat berupa dukungan kepada bawahan. Jadi bila manajemen puncak memberikan dukungan penuh dalam pengembangan sistem informasi dan dukungan tersebut dapat diterima oleh pengguna. Hasil ini didukung oleh Zai Fung Jen, Adnan Luciana yang berpendapat bahwa semakin besar dukungan yang diberikan, maka manajemen puncak akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi dikarenakan adanya hubungan yang positif antara dukungan manajemen puncak dalam proses pengembangan pengoperasian sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Adapun kesimpulannya yang kita dapatkan adalah yang pertama, kapabilitas personal berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. Yang kedua, dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. Dan yang ketiga, personal dan dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi. Yang terakhir, kita masuk kepada bagian saran dari hasil penelitian ini.
Nah, yang pertama, untuk meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi, perlu dipertimbangkan faktor-faktor keterlibatan pemakaian dalam proses pengembangan sistem, kapabilitas personal, dan dukungan manajemen puncak. Yang kedua, pemanfaatan informasi berkualitas diperoleh oleh manajer hendaknya terus dilakukan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan memperbaiki sistem pengolahan informasi dari berbagai aspek termasuk dalam pengembangan teknologi informasi Apabila ada sehingga dapat menghasilkan kiranya informasi yang berkualitas. ada kesalahan dalam penelitian Ketiga, yang dilakukan, kami disarankan mohon agar maaf. perusahaan Dan terima kasih memperhatikan untuk faktor-faktor teman-teman yang sudah pengembangan menonton sistem video informasi ini. akuntansi lain Diharapkan dengan adanya berupa video faktor ini penggunaan dapat dengan memberi lebih informasi komputerisasi, tambahan kepada teman-teman dukungan sekalian manajemen puncak, mengenai sistem dan informasi formalisasi akuntansi pengembangan yang sistem berlaku informasi atau yang akuntansi sedang yang dapat dijalankan meningkatkan pada kinerja PT Tirta manajerial. Mumbul Jaya Abadi. Kemudian yang keempat, bagi mahasiswa lain yang berminat meneliti masalah pengaruh kapabilitas personal dan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, agar mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan semua sesuatu yang belum diuji dalam penelitian ini yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Jadi sekian saran yang telah kami rangkum dalam penelitian kami pada PT Tirta Mumbul Jaya Abadi.